warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khabir, mujibi da'watil mutarrin, rahimid du'afai wal fuqara'i wal masakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-raufur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wajhil jamil. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati saudara-saudara kami, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selaku hamba yang beriman kepada Allah, setinggi puji, sedalam syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan penuh dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari senantiasa kita sanjung-sajikan kepada beliau, mudah-mudahan dengan memperbanyak salam salawat kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, maka kehidupan kita di dunia ini akan bahagia, selamat, dan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dan mudah-mudahan masuk ke dalam surga jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Ramadan, bulan i'tikaf. I'tikaf adalah menetap di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Disyaratkan orang yang i'tikaf ini adalah orang yang Islam, berakal dan suci dari hadas besar. Dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan i'tikaf, seperti keluar dari masjid tanpa uzur dan tidak melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian mencampuri istri kalian sementara kalian sedang menjalankan ibadah i'tikaf di dalam masjid. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf ini adalah satu kesunahan, sunnatun fi kulli waqtin. Satu kesunahan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu. Bahkan asyaddu istihbaban fi Ramadan, sangat disunnahkan lagi kalau seandainya i'tikaf itu dilakukan di bulan Ramadan dan teristimewa di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ada sebuah riwayat yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana ya'tikul ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf teristimewa di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kadar i'tikaf di dalam mazhab guru kita Imam Syafi'i adalah lebih lama sedikit dari ruku', maka itu sudah terhitung i'tikaf. Kalau kita katakan misalnya seseorang yang ruku' itu mengucapkan Subhana rabbil azimi wa bihamdi, Subhana rabbil azimi wa bihamdi, Subhana rabbil azimi wa bihamdi, lebih lama sedikit dari ukuran ini, seseorang itu tinggal di dalam masjid, menetap di dalam masjid, maka dia sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Maka seyogianya salah satu yang perlu kita ingat dan perlu kita niatkan ketika kita masuk ke dalam masjid kah, atau masuk ke dalam musalla kah, atau surau kah, maka ketika kita masuk ke dalam masjid, bacalah doa masuk masjid, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, dan niatkan juga, ya Allah, aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meniatkan i'tikaf itu di dalam masjid, maka semua gerakan kita, berdiri kita, duduk kita, salat kita, ya, maka semuanya akan diberikan nilai plus, ada tambahan pahala, yaitu pahala i'tikaf selama kita berada di dalam masjid. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang i'tikaf ini
adalah seperti seseorang yang pergi ke sebuah tempat untuk menunaikan hajatnya dan dia tidak akan kembali sehingga dia mendapatkan kepastian tentang hajatnya. Orang yang iktikaf berarti dia datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiam, dia menetap di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saja orang yang meminta kepada Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang senantiasa menetap di rumahnya Allah, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim akan tentunya lebih memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang iktikaf ini. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa satu ketika beliau lagi melaksanakan ibadah iktikaf di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang lain duduk di dekat beliau, mengucapkan salam kepada beliau. Dan sahabat mulia ini, Abdullah bin Abbas ini pun bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa aku melihat wajahmu gelisah murung?" Ia pun menjawab dan berkata, "Hai paman, hai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki hutang yang sangat besar. Dan demi kemuliaan orang yang mendiami kubur ini," maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangku yang begitu besar. Mendengarkan ini, Abdullah bin Abbas, beliau pun keluar dari masjid memakai sandalnya. Dan sahabat yang datang tadi, yang gelisah tadi, bertanya, "Hai anak paman Rasulullah, tahukah apa yang kau lakukan? Kau kan lagi iktikaf, kenapa kau keluar dari masjid?" Beliau pun menjawab, "Iya, karena aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhi wa balagha fiha kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin." Barang siapa yang berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya, sungguh-sungguh di dalam menunaikannya, maka itu lebih baik baginya bila dibandingkan dengan iktikaf selama 10 tahun. Wa man ittakafa yawman ibtigha'a wajhillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadib ab'ada mimma bainal khafiqain. Dan barang siapa yang iktikaf satu hari saja, niatnya ikhlas semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dia daripada neraka jahanam sejauh 3 parit, yang jarak antara satu parit dengan parit yang lain lebih jauh bila dibandingkan dengan antara langit dan bumi. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa besarnya fadilah orang yang iktikaf. Bahkan ada sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Baihaqi, "Man ittakafa 'ashran fi Ramadan kana hajjatan wa umratain." Orang yang iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan mari kita jadikan juga sebagai momentum untuk lebih memperbanyak ibadah iktikaf kita. Kita memperbanyak duduk, menetap di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita melaksanakan iktikaf, maka semakin banyak pula rahmat, ampunan, kemudahan, pahala, berkah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku para murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Teristimewa bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.